Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, cucu-cucu, warga Pulau Kelapa Gading yang Tuhan Yesus kasihi dan yang juga saya kasihi dalam Kristus Yesus. Kita sekarang berada pada hari Minggu Prapaskah ke-5. Bacaan hari ini, sapaan pagi dalam rangka Minggu-Minggu Prapaskah ini adalah dari Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Saya baca saja selengkapnya. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengikat perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tapi beginilah perjanjian yang kuikat dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka dan menuliskannya pada hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tidak perlu lagi orang mengajar sesamanya atau saudaranya dengan mengatakan, kenalilah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, karena aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak mengingat lagi dosa-dosa mereka. Kita sedang mengingat rayakan penderitaan dan kematian Kristus nanti, bahkan sampai pada kebangkitannya. Semuanya itu adalah untuk menegaskan kembali bahwa Allah setia pada janjinya, walaupun manusia seringkali tidak setia pada janjinya. Allah ketika membebaskan bangsa Israel dari Mesir, Allah mengikat perjanjian dengan mereka. Dan perjanjian itu ditandai dengan adanya hukum Taurat. Hukum Taurat adalah syarat untuk perjanjian itu. Perjanjian intinya adalah bahwa Allah akan menjadikan bangsa Israel umat miliknya. Dan umat Israel akan menjadikan Allah, Yahweh, Tuhan sebagai satu-satunya sembahan mereka. Tapi bangsa Israel seringkali melanggar perjanjian ini. Dan oleh karena itu berkali-kali bangsa Israel dihukum. Dan hukuman yang terjadi juga pada zaman Nabi Yeremia adalah bangsa Israel dibuang menjadi tawanan di Babel. Tapi dalam bacaan kita tadi, Allah menjanjikan suatu perjanjian yang baru bagi bangsa Israel. Dan perjanjian baru itu dikatakan bahwa perjanjian baru itu akan ditulis dalam hati umat Israel. Dengan kata lain, perjanjian baru itu adalah perjanjian yang tidak lagi ditulis di dalam loh batu, tapi loh hati umat Israel. Begitulah yang Nabi Yeremia katakan. Nah, marilah kita ingat selalu bahwa dalam kematian dan kebangkitan Kristus, Allah telah mengikat perjanjian yang baru dengan kita. Dan perjanjian yang baru itu adalah perjanjian baru yang dipahat dalam hati kita. Dan Taurat Tuhan itu dikatakan akan dipahat, akan dituliskan, ditaruh dalam hati umat Israel. Itu juga berarti bahwa perjanjian baru yang kita jalani sekarang adalah perjanjian baru yang ditanamkan di dalam hati kita. Dan dengan hati yang dibaharui itulah kita mengenal Allah. Dan Nabi Yeremia mengatakan, kalau semua orang sudah hidup dalam perjanjian baru itu, semua orang akan mengenal Allah. Sehingga tidak perlu lagi yang satu mengajar yang lain. Kenallah Allah, kenallah Allah, kenallah Tuhan, kenallah Tuhan. Tidak perlu lagi, karena semua orang kecil, besar, tua, muda sudah hidup dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, marilah kita sendiri mengintrospeksi diri kita di Minggu Prapaskah yang kelima ini. Apakah kita sudah mengenal Allah?
Kalau kita sudah mengenal Allah, itu pertanda bahwa perjanjian barunya sudah ada, sudah terpahat dalam roh hati kita. Tapi kalau kita masih hidup tidak mengenal Allah, itu berarti juga bahwa mungkin di hati kita belum menerima perjanjian Allah yang baru itu. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah kita merenungkan kembali, mengintrospeksi diri kita kembali. Apakah kita benar-benar sudah menerima hati yang dibaharui, hati yang diisi dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sehingga kita makin hari makin hidup dalam pengenalan akan Tuhan dan penyelamat kita, Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, di pagi hari ini kami bersyukur bahwa Engkau tidak menghukum kami ketika kami ingkari perjanjian-Mu, tapi Engkau terus-menerus memberi kepada kami dalam hati kami perjanjian-Mu yang baru dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Karena itu kami mohon ya Tuhan, biarlah kami diingatkan terus-menerus agar kami hidup dalam perjanjian yang baru yang Tuhan taruh dalam hati kami. Sehingga dengan demikian kami terus-menerus juga hidup dalam pengenalan akan Tuhan. Karena itu kami mohon ya Tuhan, biarlah kami semua selalu dipimpin oleh Roh Kudus untuk dari hari ke hari mengenal Tuhan makin dalam, makin dekat, makin akrab. Sehingga minggu Prapaskah ini menjadi minggu-minggu di mana kami bertumbuh dalam iman dan dalam pengenalan akan Tuhan dan penyelamat kami, Yesus Kristus. Amin.